Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang terdiri atas Elsie Aminah Fitri, Karinda Mauludina, dan Mahlufi Agustina akan membahas tentang sejarah terbentuknya bahasa Indonesia. Poin-poin yang terkandung di dalamnya antara lain histori, tokoh-tokoh pemerjuang bahasa Indonesia, kedudukan, peran, dan fungsinya. Berikut ini penjelasannya. Histori atau sejarah. Sejarah bahasa Indonesia berawal dari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam suatu rapat dan berikrar yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Di dalam Sumpah Pemuda mengandung pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia, dan pada tahun 1928 bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Yang kedua, negara Indonesia adalah salah satu negara yang baru merdeka setelah Perang Dunia Kedua yang memiliki bahasa sendiri. Yang ketiga, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Jadi, bahasa Indonesia adalah tak lain bahasa Melayu yang telah menyatu dengan bahasa daerah dan bahasa asing yang berkembang di Indonesia. Yang keempat, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat pemersatu bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh sejarah yang memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara di Indonesia. Dalam sejarahnya, bahasa Indonesia tidak berbentuk secara langsung menjadi bahasa persatuan di Indonesia. Akan tetapi, dalam hal ini pasti terdapat sejarah yang menghiasinya. Dan tentunya, terdapat tokoh-tokoh yang berperan dalam memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan di Nusantara. Dan berikut adalah beberapa tokoh yang memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa Nusantara. Yang pertama, ada Raja Ali Haji. Raja Ali Haji ini berasal dari Istana Riau Johor, yang merupakan perpecahan dari Kesultanan Malaka. Dan pada dasarnya, bahasa Indonesia yang merupakan ragam bahasa dari bahasa Melayu telah digunakan sejak abad ke-19 sebagai bahasa penghubung antar etnis dan antar suku-suku di Kepulauan Nusantara. Tonggak penting bahasa Melayu terjadi ketika pertengahan abad ke-19, yakni Raja Ali Haji ini berhasil membuat kamus bahasa Melayu. Dalam hal ini, sejak saat itu, kedudukan bahasa bahasa Melayu setara dengan bahasa-bahasa yang berada di dunia. Karena bahasa tersebut memiliki kaidah dan dokumentasi kata yang memiliki definisi yang jelas. Karena perkembangan bahasa Melayu yang begitu pesat, akhirnya dilakukanlah pengenalan bahasa Melayu dilakukan di sejumlah institusi pemerintah, seperti sekolah-sekolah, dan lembaga pemerintahan. Sebagai dampaknya, terbentuklah cikal bakal bahasa Indonesia yang secara perlahan mulai terpisah dari bahasa Melayu Liau. Kemudian yang kedua yakni Muhammad Yamin. Dalam sejarahnya, Muhammad Yamin sangat berperan dalam Kongres Pemuda, baik itu Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Pada saat Kongres Pemuda I, Muhammad Yamin membahas tentang masa depan bahasa-bahasa Indonesia. Dalam hal ini, beliau menyatakan bahwa ada dua bahasa yang berpeluang menjadi bahasa pemersatu, yakni bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Namun, beliau juga menuturkan di antara dua bahasa tersebut, bahasa Melayulah yang akan lebih berkembang nantinya. Dalam salah satu pidatonya, beliau mengatakan sebagai berikut. Bahasa Indonesia adalah bahasa budaya, sebagai bahasa persamaan, pertemuan, dan persatuan Indonesia, perkakas rohani dalam beberapa daerah, dan bagi anak Indonesia.
Dengan lahirnya kebudayaan Indonesia, bahasa Indonesia telah berhubung dengan kebudayaan itu. Pengetahuan dan kesadaran bangsa Indonesia menguatkan pendirian bahwa bahasa Indonesia mendapat tempat yang semestinya sebagai bahasa pertemuan, persatuan kebudayaan Indonesia, dan sebagai bahasa negara. Hal ini tercantum dalam buku Muhammad Rifai yang diterbitkan pada tahun 2018 halaman 131. Dari hal inilah, akhirnya bahasa Melayu lah yang disepakati oleh peserta kongres sebagai bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, yang terakhir yakni Sultan Takdir Ali Shah Bana. Beliau adalah salah satu tokoh penganjur kebudayaan Barat yang mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Beliau menghabiskan sisa hidupnya untuk membina, mengembangkan bahasa Indonesia di Nusantara sehingga diakui sebagai bahasa pemersatu bahasa Indonesia. Selain itu, Sultan Takdir Ali Shah Bana, beliau adalah salah satu penentang strategi dari Dr. G.G. Nieuwenhuis yang sejak pertengahan tahun 1920-an merencanakan penggunaan bahasa Belanda secara meluas oleh penduduk pribumi, agar suatu saat bahasa itu menjadi cukup kuat menjadi bahasa pemersatu di Hindia Belanda. Setelah diakuinya bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu di negara Indonesia, perkembangan bahasa Indonesia dan kesusastraan Indonesia banyak dipengaruhi oleh sastrawan Minangkabau yang banyak mengisi dan menambah perbendaharaan kata, sintaksis, maupun morfologi bahasa Indonesia. Sastrawan-sastrawan tersebut antara lain ada Marah Rusli, Abdul Muiz, Nur Sultan Iskandar, Sultan Takdir Ali Shah Bana, Hamka Rustam Effendi, Idrus, dan Hairil Anwar. Baik, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang kedudukan, peran, dan fungsi bahasa. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia itu satu sebagai bahasa nasional. Kenapa bahasa Indonesia itu disebut sebagai bahasa nasional? Karena bahasa Indonesia dicetus untuk menyatukan bahasa-bahasa daerah gitu. Terus yang kedua itu sebagai bahasa negara. Nah, bahasa Indonesia itu juga sudah resmi dijadikan bahasa negara, bahasa pemersatu negara. Maksudnya itu bahasa resmi yang dipakai di negara itu sendiri. Terus yang ketiga, nah, bahasa resmi kenegaraan. Kan udah kita bahas tadi, bahasa Indonesia itu sebagai bahasa resmi kenegaraan. Entah itu dipakai dalam sidang isbat, bahasa Indonesia itu wajib digunakan. Terus yang keempat, alat penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Nah, setiap ada rencana atau perencanaan pasti yang digunakan itu bahasa Indonesia. Yang kelima, alat pengembangan kebudayaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang tertera dalam pernyataan ketiga pada teks Sumpah Pemuda. Selanjutnya itu peran bahasa Indonesia sebagai cerminan pembentuk karakter bangsa. Nah, peran bahasa Indonesia itu adalah sebagai pembentuk karakter bangsa. Nah, kalau kita tanamkan bahasa Indonesia kepada generasi muda atau di kalangan kita, pasti akan menjadi cerminan bagi karakter pemuda itu sendiri, atau karakter generasi muda atau karakter bangsa. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa yang wajib kita ketahui, entah itu dari kalangan anak kecil atau dewasa atau tua. Yang selanjutnya itu fungsi yaitu sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Yang kedua itu lambang identitas nasional. Nah, kan bahasa Indonesia itu fungsinya itu sebagai lambang
identitas nasional. Kan semua negara-negara itu mempunyai bahasa resmi masing-masing. Yang selanjutnya itu alat penghubung antar warga atau daerah atau antar budaya. Nah, tadi sudah kita bahas ya. Bahasa Indonesia itu juga sebagai alat penghubung antara misalnya daerah satu dengan daerah yang lain. Kan setiap daerah itu berbeda-beda bahasanya. Nah, bahasa Indonesia ini sebagai alat penghubungnya gitu loh. Yang terakhir, alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku di Indonesia. Nah, kan di Indonesia ini banyak sekali suku. Nah, yang menjadi alat penghubungnya itu ya bahasa Indonesia sendiri gitu loh. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi, dan jika ada kelebihan mohon diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.